kurang lebih sama sih. Soalnya yang di kontes robot Nusantara tuh kan eh rule setnya tuh juga sama ya kayak Magnetic AI. Jadi itu kan emang kalau yang Kron tuh fokusnya di robotikanya, tapi kalau di Where Chase On itu lebih kayak mendalam gitu, kayak mengapa robot kita tuh penting dan robot kita tuh menyelesaikan masalah apa aja gitu, dan juga nanti harus tes uji cobanya tuh kayak dimasukin ke dalam semacam karya ilmiah gitulah. Terus nanti juga dilampirkan kepada nanti pengurus WRCSO-nya. Seperti itu. Kemudian waktu itu juga sempat saya sama Bilal ngikuti lomba Fun and Challenge Robotic and Coding Competition di Bandung, tapi ini secara online, merubah struktur juga dilapisi bagian lapisan. Nah, itulah pas di FNC itulah kita udah mulai membuat prototipe kayak greenhouse gitu. Nah, barulah pas WRCSO finalnya. Lebih susah buat robotnya. Soalnya kalau misalnya buat kayak ngebuktiin robot kita layak tuh, ya asal robotnya udah bagus mungkin ya orang lihat juga, wih layak nih, gampang kan ngejelasinnya. Sebaliknya kalau misalnya kayak robotnya jelek, ya kita juga susah kan buat kayak apa ngebuktiin gitu kalau robot kita tuh emang bagus sama layak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dirgam Ganiundra dari Magnus Robotics, dan saya nguruskan bagian mekanik dan presentasi robotik. Saya Muhammad Maulana Kuila, saya kemarin menjadi tim leader untuk di kompetisi WRCSO ya. Dan ini samping saya ada member baru namanya Cesta Ardion Syafwan. Masya Allah. Ya. Keren banget. Perkenalkan, nama saya Cesta Ardion Syafwan. Saya di sini sebagai sekre dari tim robotik ICMS. Lanjut. Saya Bilal Taisari, saya sebagai anggota tim Magnus ini kerjanya sebagai software atau web gitu. Halo, perkenalan nama saya Preda Farshimova. Saya selaku di tim Magnus Robotics sebagai mechanical engineer. Dan saya Nizam Zakiri, anggota Magnus Robotics, ketua inti di tim Magnus Robotics sekaligus divisi elektrik dan mechanical engineer. Oke. Kalau perbedaan terbesarnya ya, kan sebelumnya kita ikut yang Magnetic AI ya, dari ICMS kan. Dan perbedaannya dengan Magnetic AI dan WRCSO ini tuh, jadi itu kalau yang Magnetic AI lebih fokus ke yang robotikanya ya. Tapi kalau yang di WRCSO ini tuh lebih fokus ke yang penelitiannya, ke sisi penelitian dan ilmiahnya. Gitu sih yang perbedaan utamanya. Mungkin ini ya perbedaan dengan yang kontes robot Nusantara. Oh, kalau kontes robot Nusantara ya? Ya, dengan RCO bedanya. Kalau bedanya kurang lebih sama sih. Soalnya yang di kontes robot Nusantara tuh kan rule setnya tuh juga sama ya kayak Magnetic AI. Jadi itu kan emang kalau yang Kron tuh fokusnya di robotikanya, tapi kalau di Where Chase On itu lebih kayak mendalam gitu, kayak mengapa robot kita tuh penting dan robot kita tuh menyelesaikan masalah apa aja gitu, dan juga nanti harus tes uji cobanya tuh kayak dimasukin ke dalam semacam karya ilmiah gitulah. Terus nanti juga dilampirkan kepada nanti pengurus WRCSO-nya. Seperti itu. Oh, sangat pastilah. Jadi itu kenapa? Karena ya Roni ini tuh memang masih sangat penting ya di
dunia sekarang kan kita ya di zaman sekarang tuh lahan mengurang kan, dan juga petani tuh minatnya pertanian itu sekarang minatnya mulai lebih sedikit kan. Jadi ya solusi kita untuk masalah tersebut itu ya robot petani, untuk menyelesaikan pertama supaya membangkit minat untuk misalnya di agricultural technology kan, dan juga membantu dengan food security. Jadi orang yang tinggal misalnya di daerah-daerah urban ya, di perkotaan yang mungkin lahannya tuh gak terlalu gede ya, itu mereka bisa juga menumbuhkan makanan atau buah-buahan atau sayur-sayur mereka sendiri dengan robot kita. That's right. Sempat juga kita mikir untuk membuat robot baru, tapi ada satu hal yang menghambat. Pertama, waktu, dan berkaitan juga dengan kegiatan sekolah, kegiatan asrama, itulah. Sama kalau untuk transformasi ke robot yang baru juga, itu membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama di bagian perancangannya. Jujur belum ada sih, emang kayak kita mikirin robot lain selain Roni. Cuma robot itu tuh ya kita belum kebayang mau buat apa. Kayak intinya selain Roni aja kan ya, bosen udah kayak dari 2025 itu. Oktober kan ya? Kalau robot baru sih kita lebih kayak maunya yang kita pernah mau tuh kayak fun project gitulah. Jadi kita kan pas waktu itu kan intinya pas lomba-lomba udah pada selesai, kita mau bikin kayak fun project gitu. Kita bikin kayak mobil-mobilan RC lah, terus kita mainin kayak di Asama atau di mana gitu kan. Tapi ya itu juga gak jadi sih. Nah, karena ya itu yang paling relevan tuh tetap Roni kan sama lomba WRCSO. Perubahannya itu di bagian struktur robotnya. Kan sebelumnya kan kayak seperti kontes robot Nusantara kan ya berbentuk gantry, terus kemudian saat magnetik ada perubahan struktur di bagi gantrynya juga, cuman belum dilapisi kayak semacam lapisan pelindung di area sekitar gantrynya, sama di bagian tempat buat taruh tanamannya. Kemudian waktu itu juga sempat saya sama Bilal ngikuti lomba Fun and Challenge Robotic and Coding Competition di Bandung, tapi ini secara online, merubah struktur juga, dilapisi bagian lapisan. Nah itulah pas di FNC itulah kita udah mulai membuat prototipe kayak greenhouse gitu. Nah barulah pas WRCSO finalnya. Kemudian untuk bagian fiturnya, untuk sebelumnya kan seperti kontes robot Nusantara kan kita masih kontrol manual, terus saat magnetik udah sama, tapi sudah mulai dikontrol oleh laptop atau kontrol lewat aplikasi. Nah tapi itu masih tersambung oleh kabel. Nah sementara di FNC sama WRCSO ini sudah terkoneksi dengan sistem IoT. Jadi kita menggunakan aplikasi yang bisa dipakai di laptop maupun di handphone. Paling kalau yang fitur paling terbaru ya, yang paling apa tadi prioritasnya kan nambah, itu aplikasi. Sekarang kita pakai aplikasi namanya Blink. Jadi kita bisa nyambungin robot kita Roni sama HP, mungkin HP, laptop, intinya untuk monitoring lah. Kan kalau waktu itu kita monitoring masih tetap aplikasi coding ya, namanya Arduino IDE kan. Jadi ngecek di serial monitor. Nah kalau sekarang kita bisa pakai aplikasi, sama ada tambahan layar juga di bagian kayak elektrikalnya juga. Kalau misalnya kita gak bawa HP atau laptop kan, kita juga bisa ngelihat dari si LCD-nya. Ada nunjukin temperatur, air humidity, terus sama soil moisture, ya kan? Nah, untuk
untuk kayak proses yang gagal tuh mungkin nggak ada ya, mungkin nggak ada. Soalnya kan kita emang dari yang robot Ron itu kan dari sempet ikut FNC kan ya Mil ya? Nah waktu itu kita emang nggak sempet gak ikut tuh, cuma Milzam sama Bilal doang kan. Jadi mereka udah kayak sempat ngeperbaiki banyak lah ya. Jadi dari FNC ke WRCSO tuh mungkin belum nggak ada penambahan yang spesifik banget ya. Iya nggak sih? Paling aplikasi doang. Paling itu juga kayak mindahin dari Arduino ke aplikasi ya. Jadi nggak terlalu ribet juga lah. Cuma hambatannya waktu sama ya waktu paling. Soalnya kita emang benar kata Milzam itu tabrakan sama kayak kegiatan sekolah. Waktu itu kan lagi ada kelas meeting. Jadi kita kayak minta dispen juga buat ngembangin robot kita tuh. Untuk persiapan kita ya di WRCSO tersebut kita udah siapin sih pengajuan dana sama perencanaan untuk nginep di Bandung. Itu tuh nginep 4 hari ya. Untungnya kita menemukan hotel yang affordable dan juga untuk perencanaan dana kita sudah melakukannya. Kalau buat persiapan teknis, pertama untuk presentasi dulu. Saya itu menyiapkan presentasi, itu nyiapin yang banner tuh enggak salah, bukan poster, lebih susahnya poster kan. Poster di print, terus habis itu saya bareng Cesta itu juga belanja buat hiasan sama nanti persiapan buat nanti nempel-nempel poster dan sebagainya lah. Dan juga habis itu yang paling ribet nih, bawain robot dari sekolah ini ke Bandung. Nah itu ada 3 orang. Aku, Cesta sama Fawas. Itu kan Fawas sudah duluan ya ke ICMS. Ini dia udah siapin duluan peralatan robotnya. Nah kita saya sama Cesta dari Depok sini bawa hiasan sama konsumsi sama galon lagi. Ngapain lagi? Galon juga banyak banget. Oh, air banyak banget. Dia nyiapin air tapi peralatan ketinggalan ya kan? Peralatan ketinggalan juga ada yang casan bukan Casan sama apa sih namanya? Oh ya, casan sama kabel baterai. Bukannya kabel jumper. Kabel jumper. Aduh, beribet. Akhirnya itu kan yang malam itu. Malam kita nyari itu sampai Pak Raffi kan pembina kita, Pak Raffi ikut. Nah, Pak Raffi sampai nyari tengah malam. Nah, ada cerita lucu. Jadi itu sebenarnya tokonya udah tutup. Cuma di abang-abang tokonya lagi nonton Pildun. Nonton bola, nonton bola. Iya, nonton bola. Agak Indonesia gitu. Akhirnya untungnya abang-abang tokonya masih ada, cuma udah tutup. Tapi dibolehin akhirnya buat belanja di situ ya kan. Iya Mas. Iya betul. Gimana? Jelasin Mas gimana cerita kamu kan itu yang kamu yang ketinggalan, kamu yang jelasin juga coba. Jadi gimana ceritanya? Jadi disuruh juga bawa peralatan buat di Bandung ya. Jadi kan kayak kurang detail banget itu kan. Kalau nggak salah itu udah disiapin semua. Terus habis itu kan kayak pas udah nyampe di Bandung tuh ada yang kurang kan, kabel baterainya lupa ke bawah. Akhirnya malah pas malam itu akhirnya aku tuh nyari sama Pak Raffi. Nah sampai sekitar jam setengah 10-an itu. Lebih nggak sih? Lebih ya, setengah 11 lah kurang mungkin. Jam 11 apa? Baliknya jam segituan lah, Iya. Terus habis itu akhirnya ketemu di warung elektronik. Akhirnya dapat pun kabel baterainya tersebut. Dan habis itu alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar.
Pertama nih, aku dulu nih. Aku kan sebagian presentasi nih sama Dirgam dan aku. Nah, sebenarnya di presentasi ini ada 2 juri. Yang satu juri kita aman-aman aja. Ya kita jelasin konsep dan mekanismenya seperti apa gitu, sama inti dari robotiknya kita pakai apa, inspirasinya dari apa juga gitu. Nah, dari presentasinya kita juga jelasinnya itu berdasarkan dari materinya yang materi dari itunya poster yang dibuat. Nah di bagian Dirgam sih menurut aku juga banyak sih dia jelasinnya, dan akhirnya dari penjelasan materi yang dia jelasin itu waktunya terbatas. Kita pun nggak bisa, pas di tengah-tengah, pas sudah hampir di akhir-akhir ini presentasi, Aquila sama Dirgam mau ini demonstrasi, tapi pas di tengah-tengah demonstrasi akhirnya waktunya habis karena hanya dikasih berapa menit sih itu presentasi? 7 menit tuh. 7 menit. Nah Pak, 7 menitnya pakai apa sih kalau itu buat pertanyaan? Iya, pertanyaan. Berapa menit? Kalau buat sesi pertanyaan dan pertanyaan dari juri itu sekitar 8 menitan lah. Totalnya 15 menit ya. Totalnya 15 menit tuh. Akhirnya kalau juri yang pertama sih pertanyaannya simpel-simpel, kita pun bisa jelasin, ngerti. Nah di saat ada juri kedua nih, nah ini tantangan kita nih. Nah Masalahnya tuh kalau juri yang kedua pertanyaannya bisa dijawab, lebih susah tapi masih bisa dijawab. Masalahnya itu dia tuh kalau aduh ini gibah gak sih? Enggak. Nah ini dari Simpelnya gak lancar ngomong Inggris. Yes. iya. Jadi ngebuang sekitar 3 atau 2 menit gitu. Nah. Cuma buat kayak jadi kan dia kayak gimana ya? buat alasan kenapa gitu, kenapa ini nggak harus di ini gitu, kita aja ragu-ragu mau jawab apa. Nah akhirnya terpaksa Willa mau dipaksa jawab, tapi pas dia mau jawab logisnya itu dari penjurinya nggak masuk, dia buat pertanyaan lagi, tapi kita juga ragu-ragu lagi juga, terbuang waktu akhirnya. Tapi apapun hasilnya pasti dapat juga sih menurut kita itu juga dari kerja keras kita juga presentasi udah masuk, kecuali dari demonstrasi tadi juga belum di demonstrasikan juga dari pas ada presentasi udah selesai gitu. Lebih susah buat robotnya. Soalnya kalau misalnya buat kayak ngebuktiin robot kita layak tuh, ya asal robotnya udah bagus mungkin ya orang lihat juga, wih layak nih, gampang kan ngejelasinnya. Sebaliknya kalau misalnya kayak robotnya jelek, ya kita juga susah kan buat kayak apa ngebuktiin gitu kalau robot kita tuh emang bagus sama layak. Gitu sih. Ini medali emas pertama kalian berarti ya? Kedua. Magnetic AI. Mati ya. Nanti next medali emas di Crown 2026. Insya Allah. Iya benar. Kita ikut. Nggak tahu ikut. Crown 12 kalau nggak salah, Crown 12. Artinya kita mendapat duit. Nggak tahu sih. Ya paling ini untuk bagi medali itu artinya penghargaan apa dari hasil kita itu yang kita capai, ya dari penghargaan juga yang apa itu yang kita jelasin itu presentasi sama mekanismenya itu paling dari kerja keras kita juga akhirnya mendapat penghargaan. Nah kalau dari aku sih paling medali emasnya juga buat apa tuh, paling Hiasan. iya buat hiasan juga, tapi sertifikatnya buat apa? Ya sertifikatnya dikurasi dong bos. Oh ya dikurasi, ya benar ya. buat Sertifikatnya prestasi. juga dikurasi sama itu. Ya biar nanti sekalian juga pas kalau kita di reuni keluarga kita yang jadi anak dibangga-banggain dia guys. Betul. Menang Betul. Oh juga sebagai bukti buat dari history ICMS seperti apa robotik itu. History. Ya, intinya medali emas tuh kayak ya bukti kerja keras kita ya kan. Ya itu. Yes, that's right. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil tidak akan mengkhianati usaha. Iya itu. Semuanya benar. Pak manjada wajada atau apa gitu Nah lah. itulah pokoknya.
tantangan TKA UTBK. TKU, TBK, SNB, SNM, PTN, terus dan sebagainya universitas kita mau fokus itu. Yap. Pertanyaan tambahan dari saya untuk kalian. Terakhir, mungkin satu-satu target universitas dan jurusan masing-masing. Buat jadi doa. Ah iya benar. Aku dulu ada Mulai dari siapa? Ini login semua apa? Digang dulu ada yang kanan. Paling bawah. Institut Teknologi Bandung, Teknik Mesin. Amin. Saya memilih ITB juga, Teknik Informatika, sekolah. Iya bener, stay berarti sekolah teknologi info. Lupa lagi. Sorry ITB, aku sebenarnya sayang kok, tapi nama juga cuma ini doang kan ya, lupa dikit gak masalah. Nilai aku bagus kok, please. Aku pengen masuk ITB. Terima kita SNBP biar gak harus ribet-ribet UTBK, please. Ya, baru ingat namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi. Yes. Oke, amin. Iya kan? Amin. Target ini aku UI untuk jurusan manajemen. Lanjut. Target saya Universitas Indonesia jurusan Teknik Elektro. Amin. Kalau saya Universitas Negeri Jakarta mengambil jurusan olahraga memanah. Amin. Kalau aku sih ada beberapa sih, yang pilihan pertama itu dari NTU, Nanyang Teknologi University. Amin. Ambilnya itu paling khusus buat desain dan grafis atau juga sistem informatika. Amin. Atau juga bisa ITB, ya Amin. paling sistem informatika juga. Sama juga kalau bisa ITB paling ada dua pilihan, yaitu Telkom University sama Unpad, sama aja sistem informatika. NTU di Singapura. Technological University. Oke, semoga semua doa-doa dan harapan kalian bisa terwujud. Bermanfaat untuk sebangsa, keluarga kita. Semua silakan untuk Assalamualaikum. Nutup Milzam. Coba dong itu ke kameranya. Boleh gak kayak diginiin? Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kami, mohon maaf kalau kita ada salah kata atau salah dalam bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.